Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya perhatikan dari cara jawab salamnya ini kelihatan pada kedinginan. Supaya lebih semangat Bapak sekalian, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah, jamaah subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita diberikan kesempatan meluangkan waktu untuk sejenak mengikuti kegiatan thalabul ilmi di masjid kita ini. Ngapunten, ini jamnya mati. Batin kok jam 12 aku. Nggih, mengke menawi suruk enten swarane mboten? Ah, nggih, pedomane suruk pun nggih. Nggih. Dipreng. Bapak Ibu sekalian, saya turut berdoa mudah-mudahan berkah dari ngaji kita, taklim kita pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Amin. Dipun paringi panjang yuswa. Amin. Nggih. Ngapunten niki kula pirsani sing rawuh kan wis para pini sepuh ing kathah niki. Nek sing para bini sepuh sing penting ki awake sehat, guys, awak sehat, panjang umur. Zaman sakniki niki ngapunten umur niku marai nggih mboten melu duwe nggih ya. Jadi sewaktu-waktu kita ini bisa berangkat, tidak harus yang tua dulu. Tidak harus yang tua dulu. Umumnya niku wong tua niku anak nganterkan jenazah orang tuanya niku rak biasa ya. Tapi nggih enten sakniki wong tuwek ngeterne jenazahe anake niku nggih. Putu ngeterne jenazahe mbahe niku biasa. Tapi sakniki enten mbah ngeterne jenazahe putune. Pancen nggih itu bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan panjang umur dan memanfaatkannya untuk kegiatan seperti pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu sebelum saya memulai aktivitas pengajian rutin ini, saya sempat diskusi agak panjang dengan Ustadz Dono Rosidin. Ustadz, kalau saya ngisi di Darussalam itu temanya tentang apa? Dan ini saya perhatikan jadwalnya kan sudah banyak, ada ini, ada yang bidayatul mujtahid perbandingan mazhab niku Ustadz Dwi niku banding nek salate takbire ngene apa ngene. Jadi kata niku. Ada juga yang Riyadhus Shalihin, saya perhatikan itu. Ya nggih. Ada lagi tema-tema, ada yang tafsir, nggih. Ustaz Nana. Ada napa malih niku? Wadah niku ya. Nah, kemudian saya dan jenengan punya usul apa? Akhirnya saya ini gini saja Ustaz Budi, kalau saya mengambil aspek lain yang belum diangkat oleh para asatid yang sudah ngisi jadwal itu. Apa itu? Begini, di dalam hidup itu kita ini kan dalam banyak hal kita ini bahkan diri kita ini kan terdiri dari dua unsur yang nampak dan yang tidak nampak.
yang zahir dan yang batin. Terus zahire kula jenengan iki sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu niki sing kelihatan niki. Ibu-ibu atas ayu nggih. Oh nggih. Bapak-bapak ngeten niki. Ini zahirnya. Tapi ada yang tidak nampak aspek batinnya. Nah, ketika kita beribadah Bapak-bapak sekalian, itu yang melakukan itu juga ketika kita beribadah itu yang harus kita perhatikan bukan hanya aspek zahirnya, tapi mestinya juga ada aspek batinnya. Aspek zahir dalam hal ibadah misalnya dalam fikih misalnya itu kan tentang tata caranya, syarat rukunnya misalnya gitu, yang kelihatan bacaannya, gerakannya itu zahirnya yang kelihatan. Nah yang batin ini yang mana? Nah ini yang harus kita ulik, yang harus kita ketahui juga supaya aktivitas peribadatan yang kita lakukan itu menjadi lebih sempurna. Jadi sehingga saya kemudian mengajukan usul bagaimana kalau saya menyampaikan atau mengkaji satu buku atau kitab nek cara Arab ya. Kitab niku bahasa Arab tapi bahasa Indonesianya ya buku ngoten niku. Buku yang disusun oleh seorang ulama terkenal, aslinya itu dari Jilan. Jilan itu daerah Persia bagian utara, saat ini Iran. Nggone para mullah niku nggih, para Imam Khomeini dan lain sebagainya niku. Nah, itu di sana itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir. Sehingga dikenal itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kurang sangka Jilan niku. Pernah mireng niku nggih nami niku. Nah, beliau itu dapat gelar Sultanul Aulia. Sultanul Aulia itu penghulunya, pemimpinnya para kekasih Allah. Oh, waduh, ini wong iki pancen terkenal. Nah, beliau itu menyusun satu kitab, menulis satu kitab yang beliau beri judul Sirul Asrar. Natos mireng niki kitab niki. Ya, Sirul Asrar. Sir ini artinya rahasia, tersembunyi. Jadi maksudnya itu kalau terjemahan bebasnya Sirul Asrar itu artinya rahasia dari segala rahasia. Jadi ngomong sing rahasia nih, mpun dikandak-kandak nih rahasia. Rahasia. Nah, karena ini menguak atau mencoba memahami aspek yang tidak nampak dari aktivitas keagamaan kita seperti sholat, zakat, puasa, haji dan konsep-konsep agama yang lain, tapi dilihat dari aspek batinnya yang tidak nampak. Nah, ini yang saya ajukan, kemudian beliau setuju. Nah, nanti cara belajar kita atau cara ngaji kita tidak kita baca kata per kata niku mboseni Bu. Mboseni ya iku sebut pirang. Dan nanti kita akan tampilkan, kita sampaikan per tema yang diangkat oleh Syekh Abdul Qadir itu. Temanya tentang apa ya, temanya saya acak nanti yes. Tapi saya rujukkan kepada kitab itu, terus saya ambil inti dari pembahasan beliau, kemudian saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Waktu esuk ngantuk lah, gue nek anu pun ngene teklak-tekluk ya, makanya dikasih PowerPoint rodok menarik ngoten nggih. Halo, assalamualaikum. Nah, makanya si urip. Lah harus nyenden iki kata-kata iki ya ngantuk ya biasanya. Bapak sekalian nggih ngapunten, ngaji niki ya harus sering. Kita mau hadir aja kan alhamdulillah. Malah hadir alhamdulillah. Kadang-kadang sing wis hadir niku godane niku macam-macam. Salah satunya ngantuk niku wae. Ngantuk niku. Mulane harus sering disapa nggih. Ya. Jadi niki temanya
mengkaji kitab secara tematik, ya, secara tematik. Nah, pada pagi hari ini saya ambil salah satu tema yang beliau angkat, yaitu tentang sholat. Saya beri judul ini, atau salah satu tema, subtema yang diangkat oleh beliau itu tentang sholat. Asrarus sholat, rahasia sholat. Kulon jenengan nak pun sholat nih, wong kibar sholat, enggak? Sholat niku dohiri nggih niku wau. Yes, kulon jenengan pun napal sampai ngelontok wis dipetani harus status liyane niku. Bedane ngene, nek baca bismillah Fatihah niku bismillah dijarne apa cisir ngono ya wis rawame debatnya ya, tapi niku itu aspek dohir. Kula mboten bahas niku. Nek takbir ngene apa ngene. Nek sedekap ngene apa pripun apa malah ora sedekap. Niku pembahasan yang bersifat dohir, khususnya dibahas di Bidayatul Mujtahid itu karya Ibnu Rus itu yang diasuli Ustadz Dwi itu. Niku monggo mengenai aspek. Saya tidak bicara dari sisi itu. Saya bicara dari aspek yang tidak nampak dari sholat itu. Nah, apa aspek batinnya? Karena ketika kita sholat itu, Bapak sekalian, kita yang sholat itu kan bukan hanya fisik kita sesungguhnya. Fisik kita menghadap ke Satrul Masjidil Haram, ke Baitullah, kemudian lisan kita mengucapkan, anggota tubuh kita bergerak, tapi dalam hal ini pikiran dan hati kita kan juga hadir di situ. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini kurang perhatian. Banyak orang Allahu Akbar sholat takbir tak ngoten niku pikiran iki mlayu rono, mlayu rene. Jenengan nek sholat nggih sak ngoten mboten. Gayane iku kaya khusyuk-khusyuk Allahu Akbar. Pertama niku ya mikir bayangnya Masjidil Haram ngono. Bar langsung perlu teko pasar besar. Melayu meleh teko alun-alun. Pancen pikirannya menungso, atine menungso ini meloya melayu. Nah, ini yang jadi kajiannya Syekh Abdul Qadir. Ya apa ketika kita sholat itu yang menghadap ke Masjidil Haram bukan hanya fisik kita, tetapi juga batin dan pikiran kita. Karena justru yang penting itu ya aspek batinnya ini. Kekhusyuan itu salah satunya nanti dilihat dari sisi batinnya ini. Nah, ini ternyata agak susah. Bukan hanya agak susah, memang susah. Oh, gayanya kok meringankan, agak susah. Pancen angel niku. Karena angelnya sing diadani salat khusyuk niku terus sakniki. Kula jenengan nek salat ya ono ya ini. Jenengan pemodikan, Bu, jenengan salatnya pun khusyuk, jawab sampun dulu arah wedi ya. Bapak lagi ngoten ta. Salat jenengan pun khusyuk apa? Akhirnya, kula dhewe nggih ngoten, kula dhewe iki rawani. Saking pentingnya sampai enten saat niki pentingnya ana pelatihan bayar larang lho. Pelatihan salat khusyuk. Sing wis lulus pelatihan niku lho kan. Wah, angel pancen iki. Tapi walaupun angel harus tetap diupayakan, diriadoi, dimujahadai terus-menerus. Sehingga para imam mazhab, terutama Imam Syafi'i itu untuk mengukur sholat orang itu dikatakan khusyuk secara minimalis loh nih. Pokoknya pas takbiratul ihram itu atine manteng madhep Baitullah tek niku beberapa detik iso konsentrasi niku wis dianggap khusyuk. Bar niku mloyang wayu bolak-balik ya wis urusan niki minimalis lho niku nggih, minimalis. Karena memang sing bener-bener khusyuk niku wau angel. Wong pernah niku ada kisah itu sahabat Ali yang ya sepupu sekaligus menantunya Rasulullah. Garwanipun Sayyidah Fatimah. Ali bin Abi Thalib niku didhawuhi salat. Ali, sampean salat yang khusyuk engko nek iso khusyuk tak hadiahi sorban. Sorbane kene-kene. Salat tenanan. Begitu salat bar salat ya apa li? Sampean milih sorban sing di
sing ijo ya Allah. Kan berarti sampean gak khusyuk iki. Ngapa? Apa salat masih mikir aku sorbane milih iki. Karena apa? Pancen angel. Tetapi sekali lagi harus diupayakan. Insya Allah Bu nggih Bapak nggih. Sebab salat niki penting. Salat niku dadi ukuran maksudnya. Salat niku ukuran. Bijing di akhirat itu kan amal yang pertama kali dihisabkan salatnya. Nek salatnya sae dilihat oleh Allah itu dinilai bagus, maka amal-amal yang lain dimudahkan oleh Allah penghisabannya. Tapi nek urusan salat niku mboten beres, urusannya dadi dawa. Nek wis ngomong salat niku wis niku beda kali amal-amal liyane. Karena itu kita ini harus menaruh perhatian yang sungguh-sungguh tentang salat ini. Yes. Mudah-mudahan sholat kula jenengan yang selama ini kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah paham iki pancen model awake dhewe jamaah iki nek salat angel khusyuk, walaupun ra khusyuk muga-muga ditampa ngoten lho maksudnya. Jadi istighfar atau bar salat itu istighfar, ya Allah ngapunten ya Allah kula dereng saged khusyuk ya Allah mugi diterami ngoten mawon. Akhir sakjane ora ditampa tapi krana melas niku wau. Jadi jaluk sepura akhirnya ditompo ya itu lah kira-kira niku termasuk kiat cara seorang hamba merayu Tuhannya agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Ngoten kira-kira nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah mboten kula tulis suratnya. Surah Al-Baqarah ayat 238. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas sholawat. Peliharalah semua sholat. Sholawat itu jamak dari sholat, semua bentuk sholat. Kita diminta menjaga itu artinya menjaga dari pelaksanaannya. Kadang-kadang yang enak uang niku ya kadang sholat kadang ora. Sholat wajib 5 waktu niku, sholat maktubah 5 waktu niku kan waktune benten-benten. Yaitu waktu yang berbeda itu juga menyebabkan kemampuan orang melakukan itu juga berbeda-beda. Sing paling abot niku salat napa, Pak? Subuh. Bekakno ngantuk, adem. Berarti kalau yang ini sudah bisa kita lewati, luar biasa kita ini. Pada saat bapak-bapak ini sholat, ibu-ibu sholat, apalagi terus ngaji, itu banyak saudara-saudara kita yang di luar sana ngaku nih yo Islam. Niku cek jintel, mekungkung, cek turu ngantuk. Kata niku. Karena abot nih Pak, abot. Karena itu kita harus bersyukur bisa ini. Menjaga lah, yang berat itu menjaga supaya istiqomah. Jadi, karena iman itu kan naik turun, ya. Yazidu wa yang usul. Nek pas Yazid tambah semangat, urung ngadan wis teko masjid. Ayo masjid, wah, semangat. Tapi nek yangkus lagi drop, lagi nggak semangat, wis krungu adzan Allahu Akbar lewat ngarep masjid nih ya. Sepurane ya aku ada urusan. Jadi orang budale masjid. Dan niku Gusti Allah sing nimbali. Hayya 'alas shalah. Dan niku bayangno nek salat niku sing nimbali Gusti Allah. Awake dhewe iki ditimbali Pak Wali ya lho, semuangan. Enak undangan ke Pak Wali Kota, kira-kira berangkat apa mboten Bu? Berangkat. Apa meneh arek oleh THR. Semangat Pak. Lah niki sing nimbali bukan hanya wali, bukan hanya gubernur, bukan hanya presiden, tapi raja di raja. Allah Subhanahu wa taala. Ngono kok sempat izin, ngapunten nggih. Kula cek repot, waduh. Ini semangat menjaganya ini harus dijaga. Nah,
Wassalatil wusta, sholat wusta. Wusta itu artinya sholat pertengahan. Para mufasir niku orang yang ahli di dalam memahami Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Mufasir itu mempunyai pemahaman yang bermacam-macam. Di antaranya ada mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar, karena dia posisinya tengah-tengah di antara sholat 5 waktu itu. Mufasir yang lain memahami, ini banyak yang memahami, bahwa pertengahan itu antara atas bawah, kanan kiri pada tubuh, pada diri kita itu. Ya ini pada batin kita, pada diri kita, di bagian tengah kita itu kan ada kolbu. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu menjaga sholat dari aspek batinnya. Nah, kira-kira begitu. Karena sholat kan bukan hanya yang zahir, tapi ada yang batin. Karena itu ayat ini saya jadikan dasar bahwa pemahaman dari aspek batin itu menjadi penting. Nah, ini kinten-kinten ya. Jadi ternyata memahami sirnya sholat itu sangat penting karena terkait dengan batiniah, sesuatu yang tidak nampak dari aspek sholat yang kita laksanakan itu. Selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, perlu saya sampaikan sebagai pendahuluan bahwa ketika kita sedang sholat itu, bahwa sholat yang kita lakukan itu hakikatnya merupakan mi'rajnya seorang hamba menuju Tuhannya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar pernah mireng istilah mi'raj nggih? Dan ada salah satu hari besar agama kita itu peristiwa Isra Mi'raj ya Rasulullah SAW. Mi'raj itu secara bahasa artinya naik. Jadi naiknya seorang hamba untuk bertemu menuju Allah Subhanahu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu kita ini Allahu Akbar itu, kita ini harus membayangkan bahwa kita ini sedang bergerak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan sholat itu merupakan sarana untuk likok niku istilahnya ketemu, wis berangkat terus ketemu, jumpa, pepanggian, ketemu Allah. Jadi hakikatnya ketika kita sholat itu menghadap Allah, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika kita ketemu Allah melalui sholat itu, maka adabnya harus dijaga. Adabnya, sopan santune unggah-ungguh ini loh. Jangankan kok kita ini dengan Allah, wong ajeng tenggene Pak Wali mawon nggih, unggah-ungguh dijaga arep obah sithik sungkan. Dicokot apa gatel sikile dempet sik dikuat-kuatne aja dikukur. Sungkan karo Pak Wali kan gitu. Apalagi sholat, kita menghadap Allah, karena itu adabnya harus dijaga karena kita liqa Allah, bertemu Allah. Ini sholat itu tidak boleh nisik kakean pola, kakean obah ini udah nasa. Imam Syafi'i ini pedoman ini tidak boleh melakukan gerakan lebih dari 3 kali di luar tuntunan sholat. Itu dianggap sudah batal. Sampai ngati-ngati ini. Sholat itu kan begitu ngapun, dan begitu kita ini Allahu Akbar pertama takbiratul ihram itu sampai salam itu kita tidak boleh melakukan gerakan, tidak boleh mengucapkan ucapan selain yang dituntunkan oleh Rasulullah di dalam sholat itu. Gerakannya itu tertentu, bacaannya tertentu. Jadi nggak boleh mengucapkan ucapan-ucapan di luar ucapan sholat sejak takbir itu. Gerakan juga begitu. Allahu Akbar, sikilit gegere digigit nyamuk. Ngoten niku umpamane karo senen pas jelalah jamaah ya pinggir pilar niku karo gegere diusep-usep. Nah ini yang kerusak niku
batal niku. Nek cara Imam Syafi'i niku 3 kali gerakan saja lebih dari itu dianggap sudah batal. Itu sesungguhnya kaitannya menjaga adab. Jaga adab. Enggak sopan nih. Bacaannya juga begitu. Kenapa ketika sholat itu bacaannya itu juga harus yang tartil. Kan ada orang sholat itu mocone bawa cowopet ngoten ya. Lah niku padha karo nempone matur ngadep ngapunten jenengan ngadep Pak Wali terus mature ngomongnya ora jelas bawanten kira-kira sopan apa mboten? Walaupun Allah itu maha memahami isi hati hambanya, tapi niki ngapunten dari sisi adabnya itu kurang. Nah, karena kita ini bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini tuh kita noto hati. Begitu masuk masjid tek niku wis sikap kita ini kita jaga. Oh, ini yang juru masjid, tapi kadang-kadang ada orang niku ngenteni sholat niku terus ngobrol sih. Oh, ngomong sembuaran kalir, ngomong blonjoan, ngomong ngerasani tonggo barang. Di masjid itu, ini adabnya nggak boleh, karena kita ini akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua yang harus kita pahami ini sebagai pendahuluan. Yang ketiga yang perlu menjadi catatan yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam sholat itu seorang hamba diajak naik dari dunia syahadah, dunia nyata menuju alam gaib. Dari alam syariat menuju alam hakikat sebenarnya, bukan akhirat. Hakikat. Jadi sholat itu sebenarnya tempat di mana kita ini meninggalkan dunia, meninggalkan alam nyata ini. Begitu Allahu Akbar, tak ini wis kabeh urusan dunia itu kudu ditinggal nih. Kira-kira sakit betul. Ya Pak nih. Nah, ibu-ibu mau sholat itu harus dikondisikan dulu, jangan gesamben. Mau sholat gesamben. Pas lagi masa ngecek kurung adzan Allahu Akbar. Duh, anu ya sik tak tinggalin masjid iki anunen apa masakane ibuke, gorengane ibuke. Jelalah omahe cedhek masjid. Begitu Allahu Akbar, mabukan gorengan gosong. Waduh, lagi gorenganku ora diangkat karo anake. Ya ora iso khusyuk ngono niku. Angel. Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Begitu Allahu Akbar itu urusan dunia niku, urusan dunia ditinggal. Khusus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngadep Gusti Allah. Lah ngeten iki nek ora dilatih, ora diriadoi, nggih angel. Dilatih nggih Bu nggih, Bapak nggih. Jadi biasakan wis begitu aku laku sholat wis ojo mikir nih dunia ki mareki ya macem-macem kayak ya menarik to. Sing paling abot sing dilalekne niku napa biasane? Napa Pak sing ngangel dilalekne niku? Wis dunya niku. Duit. Kayak jelalah sing jenenge setan niku nggih. Wong niku nek sak durunge salat golek ya apa-apa wangel, begitu salat lho anu kelingan. Jenengan napa ngoten niku? Lah dalah golek dom. Golek natos kelangan HP niku ketelingsut nang ndi ngoten niku. Nang omah niku tak goleki mboten ajar terus sampai krungu adzan. Akhirnya wis tak tinggal masjid. Begitu teng masjid Allahu Akbar niku iso ketemu lho kelingan lho. Niku wae ketelingsut ning keteleset ning sanding bantal peturan niku. Masyaallah. Terus akhirnya sholatnya karo bayangne HP ning isor bantal ning ya Allah setan tenan. Ngoten niku kudune seneng napa malah susah nih. Senenge kelingan HP ini ketemu susah ya ora iso masuk. Ya Allah. Ngoten nggih. Ini adalah pendahuluan kita. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, ketika kita akan sholat, kita ini butuh persiapan. Persiapannya nih, toharoh. Jadi nek cara-carane sok fikih niku, itu kan
sahnya salat itu kan harus suci. Jenengan khusyuk kaya apa salat nek mboten wudu, mboten sah niku. Makanya sempurnanya tohara, sempurnanya wudu itu akan menentukan salat kita. Nah, wudu itu nanti bukan hanya dohirnya, tapi aspek batinnya juga harus kita perhatikan. Kalau dohirnya ya itu seperti yang panjenengan sudah kerjakan itu, tapi batinnya itu hakikatnya kita ini ketika kita sedang wudu, walaupun yang kita basuh itu tangan, muka, kaki, itu dohirnya kita itu membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Jadi pahami ketika kita wudu itu bukan hanya kaya wong keceh. Nah, ini ipik-ipik kadang-kadang nek wong non muslim delok wong Islam ki ngopo to kok keceh dolanan banyu. Nah, ini ritual ini. Zahirnya memang seperti itu karena contohnya seperti itu dari Rasulullah. Tapi ini hakikatnya secara batinnya kita ini melepaskan, mensucikan hati kita dari sifat-sifat tercela yang melekat pada diri kita. Kenapa? Karena kita akan segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci. Karena manusia itu ngapunten aslinya makhluk yang suci. Kita ini aslinya makhluk yang suci. Tapi karena pergaulan kehidupan di dunia itu dan bahkan karena kita ini dihiasi oleh Allah dengan nafsu, itu menyebabkan diri kita ini banyak tercemari oleh berbagai macam hal-hal yang mengotorinya. Dan dalam kondisi kita ini kotor seperti itu, kalau menghadap Allah, zat yang maha suci, kita tidak bisa. Allah itu zat yang maha suci, hanya menerima yang suci-suci. Karena itu ketika kita akan menghadap Allah melalui salat itu, kita harus bersuci dulu. Bersuci dulu. Nek zaman biyen niku nggih, kula niku cek termasuk kagum para pendakwah, para penyebar agama Islam di tanah Jawa ini. Dulu tuh ketika orang itu urung kenal Islam, arek mlebu masjid niku kan kan sikile wong-wong biyen kan senengane nyeker ya. Reget mlebu masjid kan kudu bersih. Akhirnya para wali niku biyen niku ngarep masjid, ngarep anu diparingi napa niku kaya kolam niku lho. Sing saiki beberapa masjid kan enten nasi model ngoten niku. Jadi kono sak dalam masjid mau nggak mau ngelewati kono sehingga si kakinya itu bersih. Mau nggak mau. Itu ya bagian dari yang dilakukan dulu. Masya Allah, luar biasa. Karena itu menunjukkan betapa pentingnya kita itu membersihkan diri. Karena Allah itu cinta kepada orang yang mensucikan diri. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta kepada orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, niki persiapannya. Kemudian persiapan lain yang harus kita perhatikan selain tohara itu ada niat, Pak. Niat dan tawajuh namanya. Niat itu bukan hanya sekedar lafaz, tapi pembangkitan kesadaran secara penuh bahwa kita ini akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kesengajaan, ada kesadaran. Dan berdasarkan niat ini nanti Allah akan menilai amal kita. Sehingga Nabi mengatakan innamal a'malu binniyah. Setiap amal itu akan dilihat oleh Allah, dinilai Allah berdasarkan niatnya. Ngapunten niki podo-podo ngajine ngeten niki. Bapak, Ibu niki bijinya di hadapan Allah niki beda-beda loh. Beda-beda. Karena di dalam hati kita ini ada niat dan hanya kita dan Allah yang tahu niatnya jenengan rawuh niki napa. Saya aja nggak tahu apa Bapak. Aku daripada neng omah nganggur ya neng masjid lumayan. Dan itu ya lebih bisa ini. Dari rumah usaha aku Bismillah kuat niat ngaji. Bar sholat dan ngaji. Niku luwih dhuwur itik. Jadi kalau bocah sekolah niku lho, enek sing 70, enek 80, enek 90, enek ngoten biji ini macam-macam. Guru yang bisa.
Niat itu juga begitu. Melalui niat itu Allah akan menilai amal ibadah seseorang, termasuk sholat. Sholat ya di niatnya apa? Sholat itu kalau dalam tinjauan tasawuf itu orang itu melakukan satu itu karena satu kewajiban, beban, kewajiban yang harus dilakukan atau satu kebutuhan. Nah, itu nilainya tentu berbeda walaupun pada-pada saya. Wayai sholat itu tak lakonane aku ndak aku dosa nyemplung neraka tak sholat. Ada yang levelnya seperti itu. Tapi ada orang yang merasakan wah sholat itu merupakan kebutuhan. Aku orang sholat itu waduh rugi saya ini. Saya itu butuh ketemu Allah karena saya ini tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya ini butuh pertolongan Allah. Saya ini nggak bisa hidup tanpa Allah. Maka saya itu butuh Allah. Itu tentu nilainya berbeda, Pak. Walaupun dohire podo, sholatnya podo, ini podo, tapi niat yang dibangun itu berbeda. Maka urusan niat ini harus benar-benar kita perhatikan. Ini yang terkait dengan niat. Kemudian yang kedua tawajjuh. Tawajjuh itu artinya menghadapkan seluruh hati kita, sepenuh hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memutuskan perhatian dari makhluk. Jadi begitu Allahu Akbar itu ngadep, pikirannya itu ngadep Gusti Allah itu ada di depan. Walaupun sandingi iki enek calon besan, enek calon mantu, itu ya sholatnya goda ini gede ini. Wong jenengan sholat jejer karo besan ini kira-kira ya napa? Mempengaruhi sholat jenengan apa betul? Yes, baris mawon mempengaruhi Pak. Jejer karo pejabat, waduh, itu Pak. Nah, ini orang yang sudah terlatih ruhaninya, batinnya, dia jejer sapa wae, gandeng sapa wae, mbak mboten ngaruh. Pokoke aku ngadep Gusti. Ning masjid niku simbol kebersamaan siapapun di sini itu. Lepaskan predikat keduniaannya, kita sama-sama hamba ngadep Gusti Allah. Mlebu kok kopral ya ning ngarep, jenderal kok keri ning mburi. Ngoten ya. Juragan teko keri ning mburi, walaupun karyawan biasa teko dhisik ning ngarep. Di sini ini kita semua predikatnya sama sebagai kaulane Gusti Allah, hamba Allah. Allah tidak menilai pangkat, derajat, kedudukan, kekayaan, tapi yang dilihat adalah iman dan amal soleh kita, apa yang ada dalam hati kita, kan begitu dalam hadis qudsi itu, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Niku jadi tawajjuh ini penting, ngadep bener-bener jangan bayang nih jenengan sakit betul kira-kira tawajjuh betul niku nggih. Hanya dalam waktu sholat itu kira-kira paling lama berapa menit sih? Sholat sing paling kata kan 4 rakaat isya, zuhur, asar. Niku kira-kira sampai 5 menit Bu? Sampai nggih. 5 menit bener-bener tawajjuh rumangsa ngadep Gusti Allah ora terpengaruh napa-napa niku kira-kira kiat no bener. 5 menit loh niku enggak suwi saja deh. Ya oh, manteng ngoten niku. Nah itu kalau enggak latihan angel niku. Butuh riyadhah. Nah, ini maknanya. Nah, sebagai catatan berikutnya saya sampaikan di situ Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa sholat itu tanpa hadirnya hati itu adalah seperti jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh jenenge napa? Mayit. Jadi nek wong salat ruhnya enggak hadir, itu padha karo mayit salat. Jadi hadirnya ruh itu di dalam salat itu sangat penting. Karena hakikat manusia sebenarnya ruhnya sendiri. Dan ini kan yang meninggal. Niki, jadi mayite niki ning sandi ini tentang kula niku. Jenenge niku Pak Kudori, jenenge Pak Kudori.
Wong mayite ning kono. Niku Pak napa niku Pak Mudin niku. Bapak sekalian, ini telah mendahului kita semua, saudara kita Khudori. Ngoten. Lah iki sining sandinge iki sapa iki? Iki duduk Khudori niku mayit. Khudorine wis lunga. Sudah mendahului kita. Jadi niki wis ora dianggep niku mayit niku jasad niku. Krana wonge wis lunga. Rohnya itu sudah pergi. Nah, sholat itu ya begitu. Kalau hati tidak hadir waktu sholat itu ibaratnya koyo jasad ketinggal ruh, koyo mayit. Ya jelek ini koyo mengolahraga. Karena itu kayak orang hanya ngoceh kayak ngapunten. Biu itu ora iso muni, senerok nih. Dilatih ngomong bacaan sholat nggih saged biu niku. Tapi ngapunten wong sholat itu kan duduk koyo biu. Hanya sekedar ngucap, sekedar gerak, tidak seperti itu. Harus ada hadirnya hati, supaya nggak seperti mayit. Kita awali dari gerakan yang pertama sekalian, takbiratul ihram. Maknanya apa? Takbiratul ihram itu, Bapak sekalian, ini takbir yang pertama. Takbir yang pertama dalam sholat itu disebut takbiratul ihram karena artinya takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan semua hal yang tidak terkait dengan sholat. Dari takbir sampai salam. Maka dari itu ketika Allahu Akbar, tak ngoten kok anak wong namu di rumah uluk salam, assalamualaikum, dibales, dijawab nang mboten? Dijawab nang mboten, Bu? Engko taruh Allahu Akbar, assalamualaikum, waalaikumsalam, tunggu dulu ya masih sholat. Batal itu. Kenapa? Karena kita mengucapkan ucapan selain di luar sholat. Betul nggih? Gak wis muni nih, baru tengah-tengah lagi takbiratul ihram. Nah, jadi takbiratul ihram itu yang harus kita pahami, saat mengangkat tangan Allahu Akbar, napa ngeten terserah. Nek jenengan dos pundi, Bu? Nah, semoga nggih. Ada yang sedara pundak, ada yang ngisor. Ada yang kompaku. Allah. Koyak ketokne juru sapa. Wis manggane kula mboten komentar. Sing penting saya memahami, sing penting enek dalile dhewe-dhewe monggo. Sing repot itu nek ora nek dalile. Tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar itu yang harus kita pahami, kita melepaskan semua urusan dunia. Jadi ketika ngangkat itu pada karo melepas semua urusan dunia. Tek dilaleni, bojo lali, anak lali, duit lali, omah lali, gawean lali. Wangel iki. Wangel iki. Pas ngangkat tangan itu, terus dipasrah ning Gusti Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, wis madhep ning Gusti Allah, pasrah ning Gusti Allah. Lali ning awake dhewe. Wah, aku ki wali kota, aku ki presiden, ora roh. Aku ki anake namung kawula. Aku ki sugih, aku ki ayu, ganteng, ora ndelok niku. Pokoke kawula ning ngadep Gusti Allah. Allahu Akbar. Ngoten, kesadaran ini kudu dibangun kudu ngoten. Dilatih nggih. Ini Allah. Bismillah. Jadi ketika takbir ini ngoten niku. Jadi hakikatnya ketika Allahu Akbar itu, kata Syekh Abdul Qadir itu, kita menafikan orang nganggep selainnya. Yang akbar itu hanya Allah, yang lain itu kecil. Akbar itu kan isim tafdil, maha lebih besar. Jadi Allah maha besar, maha lebih besar. Yang lain kecil. Padahal dunia ini sakjane dideloknya nyatanya ya gede loh. Urusan dunia kan gede loh jadi ya. Duit ya gede, penting niku. Gawean penting, bojo penting, tapi begitu sholat niku harus dianggap kecil.
Karena kita berhadapan dengan zat yang memiliki itu semua, zat yang menguasai yang kita sebut tadi itu. Jangankan itu, bahkan diri kita itu belum milik Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kita pasrahkan ke Allah. Allah Akbar. Ngoten. Bismillah nggih. Insyaallah dilatih niki. Nah, Bapak sekalian, takbiratul ihram ini adalah saat yang paling krusial. Karena itu transisi. Transisi itu istilahnya apa nggih? Perpindahan dari alam syahadah, alam nyata, alam dunia, kita menuju alam ketuhanan. Allah. Jadi antara kelingan dunia ada kelingan Allah. Dan itu kadang ngati-ngati. Enak wong Allah nglaknani niku kadang-kadang enak wong takbir niku wangel, ora nyantol-nyantol. Allah, Allah, Allah. Dia nggak lihat itu orang itu, orang takbir orangnya orang barbar. Allah, wenang ini. Karep ini pengen khusyuk ngono lho karepe. Karena urusan dunia itu ora hilang-hilang. Allah Akbar kelingan duit, Allah Akbar kelingan bojo. Ora iso nyantol-nyantol. Tapi yang lainnya tekan Allah Akbar langsung ya oke ya wong ngoten niku. Lah ini pengalaman masing-masing. Pengalaman masing-masing. Tapi intinya kita harus pahami bahwa ketika takbiratul ihram itu ada saat yang paling krusial kita untuk transisi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Sementara sampai niki mawon, sementara niki. Awak dhewe kan sik ketemu malih niki nggih. Heeh. Wis wayahe urusan dunya. Niki urusan ngaji, urusan akhirat iki bar niki urusan dunya malih. Mboten sah kemrungsung, alon-alon sing penting diniati sing saya. Mugi-mugi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak sekalian sementara yang bisa kita sampaikan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Atau sebelum ini ada yang mau komentar? Ada? Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Bapak. Membuat gerakan itu kemudian bisa membatalkan sholat. Nah, kita akan sering melihat jamaah itu ada yang cukup dan kemudian ada yang memasak. Baik cuma tapi cukup isi yang kosong karena jamaahnya tetap. Nah, yang unik itu gini, dia bawa HP, ditaruh di bawah, bunyi. Nggih. Ngambil itu satu langkah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya sampaikan tadi itu pendapat Imam Syafi'i ya. Intinya itu sebenarnya bagaimana supaya kita bisa khusyuk. Intinya gitu. Jadi prinsipnya ketika kita terlalu banyak gerakan, terlalu banyak hal-hal yang dilakukan di luar ketentuan sholat itu akan merusak kekhusyukan. Intinya di situ. Jadi kan kita bisa melihat sendiri. Kira-kira uang nek ngutek HP waktu sholat itu kira-kira so khusyuk no mboten teman-teman. Jelalah Pak Allah Akbar HP-ne muni. Didelok kring. Waduh besan. Iso khusyuk no mboten kira-kira. Nah itu maksud saya itu. Ya terlepas umpamanya itu kasarannya mboten batal, paling enggak kan merusak kekhusyukan. Karena targetnya sholat kan khusyuk, tidak betul. Nah, jadi makanya yang penting itu bagaimana ketika kita akan sholat itu mengkondisikan semua hal sehingga hal yang sekiranya bisa merusak atau mengganggu kekhusyukan itu bisa semaksimal mungkin bisa dihindari, supaya lebih mungkin khusyuk. Itu tanggapan kula nggih, ngapunten. Ya saya kira itu dulu nggih, ibu-ibu ora kaenten niku sholat sih, ganggu wong sholat niku mboten saya ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.